Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 532. Gerakan Huan Shaoyou menarik perhatian dari seluruh tempat. Para ahli berpengaruh yang duduk di platform giok pusat mau tidak mau melihat Su Yi dengan sedikit kebingungan. Kakak Su, orang itu berani menunjukmu. Dia terlalu sombong. Xia King Yuan menggerutu dengan marah. Alis Su Yi berkerut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, di arena, Yuan Heng dengan sungguh-sungguh berbalik ke arah Su Yi dan membungkuk sebelum berkata dengan sangat hormat, "Yang mulia Su Yi adalah tuanku." Seluruh Orchid Terrace terdiam. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terpana? Yuan Heng lebih rendah dari puncak monster kuno dan jenius modern, tapi dia masih berhasil masuk ke dalam 100 besar. Kekuatannya juga tirani. Bahkan dalam ortodoksi tingkat puncak, dia telah menjadi murid inti dari generasi muda. Siapa yang mengira seseorang yang begitu perkasa hanyalah pelayan Su Yi? Cara kekuatan besar memandang Su Yi sedikit berubah, dan mereka cukup terkejut. Huan Shaoyou juga tercengang, tapi kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Bagus, sangat bagus. Bagus sekali. Kalau begitu, aku harus menjagamu dengan baik. Cahaya yang kejam dan haus darah menjalari kedalaman tatapannya, dan satu tatapan pada senyumnya sudah cukup untuk membuat seseorang bergidik. Yuan Heng berkata dengan tenang, "Kalau begitu, ayo lawan aku." Ledakan. Dia menyerang lebih dulu, melepaskan segel Xuanwu Overlord. Cahaya spiritual melonjak di atas kepala, membentuk jejak telapak tangan hitam pekat setinggi 100 kaki. Proyeksi tidak jelas dari binatang Dewa Xuanwu melayang di atas kepala, memanifestasikan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit di bawah prestasinya. Segel pegunungan yang menjungkir balikan. Sedikit penghinaan melintas di mata Huan Shaoyou. Dia tiba-tiba melangkah maju, menyatukan jari-jarinya, dan menebas. Bang! Seberkas sinar merah menyala, seperti pisau yang membelah langit, dengan mudah membelah segel pegunungan terbalik menjadi dua. Seluruh venue gempar. Teriakan kaget terdengar di semua sisi. Hujan cahaya tersebar. Huan Shaoyou bergeser dan muncul tepat di depan Yuan Heng. Dia tersenyum tipis, lalu berbisik, "Berlututlah." Suaranya masih terdengar saat jari-jarinya menekan dengan lembut, dikelilingi oleh cahaya berwarna darah. Yuan Heng berteriak dan menyilangkan tangannya, jari-jarinya menutupi langit. Ketinggian segel musim panas. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga bergema di seluruh arena. Angin tersebar ke segala arah saat Yuan Heng memblokir serangan Huan Shaoyou yang sangat mendominasi secara langsung. Namun, darah mengalir dari bibir Yuan Heng, dan tulang serta tendonnya berderit, tidak mampu menahan tekanan. Sosoknya yang tinggi dan tegap bergetar hebat. Jelas bahwa meskipun serangan ini tidak memaksanya untuk berlutut, dampaknya telah membuatnya terluka parah. "Kamu menolak untuk berlutut bahkan jika itu berarti terluka." Huan Shaoyou tertawa, tatapannya dingin dan lucu. "Kalau begitu aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba meraih bahu kiri Yuan Heng dan mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya. Kegentingan. Kepala skapula Yuan Heng pecah dengan suara yang mengkhawatirkan. Tulang dan daging tercabik-cabik dengan semburan darah. "Tampaknya tulang bahumu tidak kuat sama sekali." Huan Shaoyou tersenyum, matanya menyipit. Yuan Heng mendengus tertahan, dan seluruh tubuhnya menyala. Dia meledak dengan kekuatan, mengangkat tangan kanannya, dan membantingnya ke wajah Huan Shaoyou. Huan Shaoyou tidak terlalu mengelak. Tangan kanannya meraih pergelangan tangan Yuan Heng secepat kilat. Lalu, dia memutar. Di bawah tatapan takjub penonton, lengan kanan Yuan Heng tercabik-cabik. Otot terdistorsi dan meledak dengan semburan merah lainnya. Pada akhirnya, lengannya terlihat seperti gulungan adonan goreng. Setiap tulang hancur dan setiap tendon robek. Bang! Saat Huan Shaoyou mengangkat tangannya, Yuan Heng dikirim terbang, dan dia jatuh lebih dari 100 kaki. Orchid Terrace terdiam membisu. Metode brutal Huan Shaoyou mengejutkan penonton. Beberapa bahkan tidak tahan untuk menonton. Semua orang dapat melihat bahwa Huan Shaoyou sedang menyiksa lawannya. Dia menggunakan metode yang sangat memalukan ini untuk menginjak-injak Yuan Heng. Bajingan itu. Ini jelas balas dendam yang direncanakan. Mata berbintang Yue Xichan membeku. Dia khawatir atas nama Yuan Heng. Berjalan mondar-mandir dan pamer di depan saudara Su. Gumam Gu Changning. Bagaimana dia bisa gagal mewujudkan tujuan Huan Shaoyou? Inilah yang terjadi jika kamu menentang Huan Shaoyou. Jika Su Yi tidak memprovokasi dia di luar Orchid Terrace, bagaimana mungkin pelayannya menghadapi kekerasan dan penghinaan seperti itu sekarang? Banyak penonton menghela nafas pada diri mereka sendiri. Kata-kata tatapan Su Yi dengan Huan Shaoyou sudah lama menyebar. Ketika mereka melihat ini, para penonton secara alami menyadari apa ini. Huan Shaoyou membalas dendam. Mengingat temperamen Su Yi, tidak mungkin dia melepaskan Huan Shaoyou.
Pikir Jiang Li. Menjijikkan. Mata indah Wen Xinzhao berkobar karena amarah. Di atas platform pusat, para tamu termasyhur memiliki tatapan aneh di mata mereka. Bagaimana mungkin mereka melewatkan Huan Shaoyou melakukan ini untuk menargetkan Su Yi? Pelayannya telah dipermalukan. Sebagai Tuan Yuan Heng, bagaimana Su Yi bisa mentolerir ini? Beberapa orang melirik Su Yi, hanya untuk menemukan bahwa dia hanya duduk di sana, tenang seperti biasa, seolah dia tidak memikirkan hal ini. Banyak yang tertegun. Bagaimana dia bisa tetap tenang, bahkan sekarang? Yuan Heng, jangan salahkan aku karena memperlakukanmu seperti ini. Siapa-siapa yang menyuruhmu memilih master yang luar biasa? Dia tidak berpartisipasi dalam majelis Dharma Teras Anggrek, jadi saya tidak punya pilihan selain melampiaskan kemarahan saya kepada Anda, kata Huan Shaoyou di atas panggung. Dia berjalan ke Yuan Heng, berkata, baru saja, kamu tidak mau berlutut. Bagaimana kalau aku menghancurkan setiap tulang di tubuhmu? Kemudian, Anda tidak punya pilihan selain berlutut, suka atau tidak. Wajah Yuan Heng pucat. Dia berjuang untuk berdiri, dan meskipun lukanya parah, dia menggertakkan giginya. Ketika dia melihat Huan Shaoyou mendekat, Yuan Heng bahkan menyeringai lebar. Pembual tak tahu malu. Jika tuanku benar-benar berpartisipasi, anak setan kecil sepertimu akan berlutut dan memohon belas kasihan sejak lama. Hah, Anda berani berbicara kembali bahkan sekarang. Berlutut. Huan Shaoyou tertawa mengejek, lalu melesat ke depan dalam sekejap dan mengayunkan tinjunya. Meskipun Yuan Heng memblokir dengan semua yang dia tangani, tinju lawannya mematahkan beberapa tulang. Seluruh tubuhnya melengkung ke depan, dan sepertinya dia hampir berlutut. Namun, tepat pada saat kritis, Yuan Heng berteriak. Matanya hampir meledak, dan tubuhnya berkerut. Dia jatuh ke samping, tapi dia tidak berlutut. Namun, lukanya parah, dan dia berlumuran darah. Dia tampak sengsara mungkin. Jelas bagi semua orang bahwa Yuan Heng tidak mungkin melawan. Yue Xichan dan Wen Xinzhao merasa tertahan dan panik. Kebrutalan Huan Shaoyou telah membuat mereka marah. Bahkan penonton tidak tahan untuk menonton. Bagaimana ini diskusi tentang Dao? Ini bukan perdebatan, ini adalah penyiksaan dan penghinaan publik. Xia Qingyuan tidak bisa tidak melihat Su Yi, hanya untuk menemukan bahwa dia setenang sebelumnya, seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun tentang keselamatan Yuan Heng. Wang Jiu adalah hakim yang bertanggung jawab untuk menyatakan kemenangan. Bahkan dia tidak tahan untuk menonton ini lebih jauh, jadi dia berkata, kemenangan dan kekalahan sudah jelas. Sudah waktunya pertempuran ini berakhir. Apakah kamu melihat Yuan Heng mengaku kalah? Jika tidak, bagaimana ini bisa berakhir sekarang? Saat Huan Shaoyou berbicara, dia tiba-tiba melesat ke depan, menendang perut Yuan Heng. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan fondasinya di Grand Dao sebelum hasilnya diumumkan. Tepat pada saat kritis ini, Wang Jiu muncul di hadapan Huan Shaoyou dan menekan. Bang! Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Semua orang tersentak. Wang Jiu telah memblokir tendangan Huan Shaoyou dan menyelamatkan Yuan Heng agar tidak menjadi cacat. Namun, terlepas dari kultivasi spirit Dao-nya, Wang Jiu bergetar dan terhuyung mundur. Bahkan para ahli yang menonton dari platform Giok Pusat merasakan kelopak mata mereka berkedut. Dia sangat kuat. Huan Shaoyou berada di alam Gathering Stars, namun tendangannya bahkan bisa mengguncang bawahan spirit Dao dari keluarga kekaisaran. Seberapa menantang kekuatan tempurnya? Kamu berani menghentikanku, Patua? Ekspresi Huan Shaoyou menjadi gelap. Wang Jiu berkata dengan tenang, saya hanya bertindak sesuai dengan aturan majelis Dharma Teras Anggrek. Tuan Muda Huan, Andalah yang mencoba membunuh seseorang di atas panggung. Jika saya tidak menghentikan Anda akan melanggar peraturan. Saat dia berbicara, Wang Jiu membantu Yuan Heng dan membawanya keluar arena. Kakek terkutuk, jika Anda berani menghentikan saya seperti ini lagi, jangan salahkan saya atas perilaku buruk saya. Huan Shaoyou berkata dengan dingin. Wang Jiu tidak menghiraukannya. Huan Shaoyou kemudian berbalik dan melihat ke platform Giok Pusat, tempat Su Yi duduk. Senyum cerah muncul di wajahnya yang tampan. Dia melambai dari jauh, lalu berkata dengan suara keras dan jelas, Su Yi, pelayanmu kurang. Setelah pertemuan Dharma Teras Anggrek, bagaimana kalau kita berdua bermain? Saya mungkin juga langsung, bahkan keluarga kekaisaran Gritsia tidak dapat melindungi Anda. Seluruh venue gempar. Siapa yang bisa merindukan Huan Shaoyou menyatakan perang melawan Su Yi? Jika iblis kecil seperti Huan Shaoyou mengarahkan pandangannya padanya, aku khawatir Su Yi sudah selesai. Jadi bagaimana jika dia menunggangi keluarga kekaisaran? Dia menyinggung orang gila, Huan Shaoyou jelas tidak peduli dengan semua itu. Mengapa ini perlu? Beberapa orang merasa kasihan, yang lain gembira atas kemalangan Su Yi. Di atas panggung, ekspresi para tamu terkenal lainnya semakin aneh. Huo Mingyuan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Master Taois Moyang menggelengkan kepalanya. Lu Daoting tampak berkonflik. Yu Zhaoshen menghela nafas. Guru Buddha Jinyuan menyesap teh. Dibandingkan dengan penonton lainnya, mereka mempertahankan tingkat kesopanan tertentu. Namun, Kaisar Xia,
yang duduk di tengah platform, dapat mengetahui sekilas bahwa mereka yang memandang Su Yi dengan permusuhan semuanya dalam hati gembira. Keluarga iblis Hu kuat, cukup kuat untuk bersaing dengan keluarga kekaisaran. Huan Xiaoyou mengincar Su Yi. Banyak orang menganggap ini tidak berbeda dengan hukuman mati. Tapi saat itulah, Su Yi menghabiskan cangkirnya, bangkit, dan berkata dengan tenang, tidak perlu menunggu. Aku bisa bermain denganmu sekarang. Suaranya tidak terlalu keras, namun terdengar jelas di seluruh Orchid Terrace. Semua orang bingung, sepertinya mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Wen Xinzhao dan Yue Xichan tampak bersemangat, dan mata mereka berbinar. Apakah saudara Su akhirnya akan turun tangan? Hati Jiang Li bergetar, dan mata Phoenix-nya berkilauan dengan cahaya yang bersinar. Sepertinya kita sedang dalam sebuah pertunjukan. Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu, dan monster lain di zaman kuno tercengang. Tetapi lebih dari itu, mereka tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia ingin berduel dengan Huan Xiaoyou. Ge Qian tersentak. Huan Xiaoyou awalnya berencana untuk meninggalkan arena, tetapi ketika dia mendengar ini, dia berhenti. Segera setelah itu, seringai menyebar di wajahnya, dan matanya bersinar seperti obor saat dia menoleh untuk melihat Su Yi sekali lagi. Dia mengangkat ibu jarinya, dan wajahnya dipenuhi kekaguman. Kamu punya nyali. Karena Anda berani melangkah, saya jamin untuk mengajari Anda apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian dan apa artinya mencari penghinaan sendiri. First Immortal of the Sword, Chapter 533. Namun Huan Xiaoyou melihat ke platform batu giok pusat, tempat Kaisar Xia duduk, dan menghela nafas. Aku curiga karena keluarga kekaisaran ingin melindungi hidupmu, mereka tidak akan setuju untuk membiarkanmu bertarung. Dia sengaja mendorong mereka untuk bertindak, dia khawatir jika tidak, keluarga kekaisaran akan turun tangan untuk menghentikan Su Yi. Banyak tokoh terkemuka tidak bisa membantu tetapi menganggap ini sangat disayangkan. Itu benar, meskipun usianya masih muda, Su Yi duduk di samping mereka di platform giok pusat. Jelas betapa keluarga kekaisaran sangat menghargainya. Mengingat keadaannya, bagaimana mungkin kaisar hanya mundur dan menonton saat Su Yi mengundang penghinaannya sendiri. Tapi bertentangan dengan semua harapan, Kaisar Xia tertawa terbahak-bahak dan setuju. Selama rekan Taois Su bersedia untuk berpartisipasi dalam majelis Dharma Teras Anggrek, bagaimana mungkin keluarga kekaisaran menghalangi jalannya? Seluruh penonton tercengang. Mereka benar-benar bingung. Xia Qingyuan tidak bisa membantu tetapi menyeringai, matanya menyipit menjadi bulan sabit. Kakak Su, apapun yang kamu lakukan, jangan biarkan dia menyerah dengan mudah. Aku jamin aku tidak akan memberinya kesempatan untuk mengaku kalah, kata Su Yi dengan tenang. Suara mendesing. Dia menembak ke depan, jubah birunya berkibar di sekelilingnya saat dia melayang ke arena. Semua mata langsung tertuju padanya. Banyak yang merasa ini sulit dipercaya. Apakah orang ini sudah gila? Dia baru saja berada di Origin Palace Realm tahap akhir. Dia adalah dunia penuh di bawah Huan Xiaoyou. Apa? Apakah dia ingin terluka? Tidak peduli apa lagi yang Anda katakan tentang dia punya nyali. Jika dia orang lain, dia tidak akan berani mencoba ini, dia seperti ngengat ke nyala api. Keributan menyebar ke seluruh tempat. Diskusi muncul di semua sisi. Para petinggi di platform giok pusat bersemangat. Su Yi ini, benar-benar berani, cuek, dan tak kenal takut. Namun, kepala keluarga Huo Mingyuan sama sekali tidak bersemangat. Dalam pertempuran Danau Cloudcom, Huo Tiandu, seorang kultivator manifestasi spiritual tingkat menengah, tewas secara brutal di tangan Su Yi. Meskipun Huo Mingyuan tidak ada di sana untuk melihat apa yang terjadi, dan meskipun dia tidak tahu bagaimana tepatnya Su Yi berhasil membunuh Huo Tiandu, dia berani mengatakan dengan pasti bahwa Su Yi tidak selemah yang dipikirkan semua orang. Tetap saja, tidak masalah siapa yang menang. Selama Su Yi benar-benar berselisih dengan keluarga Hu, dia akan berada dalam bencana. Huo Mingyuan tertawa sendiri. Mata Phoenix Jiang Li menyipit dan berkilau seperti bintang. Kami akhirnya masuk untuk tontonan. Sebagian besar dari mereka yang hadir berpikir buruk tentang peluang Su Yi. Hanya mereka yang memahami kekuatannya yang tahu betapa menakutkan pemuda yang tampak tenang dan terpisah ini. Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu, dan monster lain di zaman kuno memperhatikan dengan cermat. Ini, Master Taoist Scott Smoke merasa sedikit kaget. Baru tadi malam Su Yi berkata dia akan menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran pada Huan Xiaoyou. Siapa sangka kesempatannya akan datang begitu cepat. Namun, Master Taoist Scott Smoke mau tidak mau berkeringat atas nama Su Yi. Dia bahkan merasa sulit untuk memahami mengapa Su Yi melakukan sesuatu yang sangat gila. Kakak Su, kamu harus membalas dendam untuk Yuan Heng. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan Huan Xiaoyou pergi begitu saja. Wen Xinzhao bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah lama menahan amarahnya. Dia hanya menginginkan Su Yi untuk mengambil tindakan dan memotong Huan Xiaoyou menjadi pita. Mata berbintang Yue Xichan berbinar. Dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa hasil Huan Xiaoyou pasti brutal. Tuan, mata Yuan Heng berubah merah,
dan kegembiraan mengalir melalui dirinya. Bagaimana dia bisa melewatkan Su Yi yang menggantikannya? Sementara itu, di atas panggung, ketika dia melihat Su Yi muncul 100 kaki darinya, Huan Xiaoyou menyipitkan matanya, lalu menyeringai lebar. Ini benar-benar tak terduga. Dia kemudian melirik Wang Jiu, yang berdiri tidak jauh dari arena. Orang tua, saat pertempuran dimulai, kecuali Su Yi berlutut, bersujud, dan mengaku kalah, kamu tidak boleh terlibat. Jika Anda berani campur tangan, jangan salahkan saya atas perilaku buruk saya. Ekspresi Wang Jiu agak aneh. Dia tersenyum, tapi itu tidak mencapai matanya. Tuan Muda Huan, yakinlah. Saya sendiri dapat bersumpah kepada surga bahwa saya tidak akan campur tangan. Tanggapan ini hanya membuat Huan Xiaoyou menyipitkan matanya sekali lagi. Untuk beberapa alasan, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sini. Namun, dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Huan Xiaoyou berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, Su Yi, sebelum kita bertengkar, bisakah kamu memberitahuku apa hubunganmu dengan Nona Sichan? Cukup banyak penonton yang tertegun. Su Yi juga terhubung dengan Peri Sichan. Su Yi berkata dengan tenang, ingin tahu. Huan Xiaoyou tertawa, tentu saja, jika kamu bisa memaksaku untuk mundur satu langkah pun, aku akan memberitahumu, kata Su Yi. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, seolah sedang berjalan santai, dan mendekati Huan Xiaoyou di dekatnya. Dia berpakaian biru, dengan kehadiran yang tenang. Dia tidak memiliki momentum atau aura untuk dibicarakan. Namun, pupil Huan Xiaoyou menyempit. Dia merasa seolah-olah setiap gerakan Su Yi penuh dengan celah, tetapi pada saat yang sama, pembelaannya tampak sempurna. Sensasi yang sangat kontradiktif ini secara mengejutkan membuatnya sedikit bingung. Kelopak mata Huan Xiaoyou berkedut, dan dia tersenyum lebar. Cih, aku tidak menyadari kamu adalah seorang ahli tersembunyi. Tapi itu hanya membuatnya menarik, jika kamu terlalu lemah, itu akan membosankan. Pada saat dia selesai berbicara, Su Yi hanya berjarak 30 kaki. Huan Xiaoyou menyerang tanpa ragu sedikit pun. Ledakan, jubah gioknya mengepul di sekelilingnya, dan dia melonjak dengan energi iblis berwarna merah darah. Itu melonjak ke awan, dan aura agungnya meledak dengan kekuatan penuhnya. Ini membuat banyak penonton lengah. Ketika Huan Xiaoyou menghadapi Yuan Heng, dia tidak pernah sekalipun memanggil kekuatan ini. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir kompetisi, mereka tidak pernah melihat Huan Xiaoyou menggunakan kekuatan penuhnya langsung. Saya khawatir Su Yi ini bukan orang biasa. Saat pemikiran ini muncul di antara banyak penonton secara bersamaan, Huan Xiaoyou mengepalkan tangannya, mengangkat lengan kanannya, dan dengan kejam membanting langit. Seperti palu yang menembus langit. Langit berguncang, dan kekuatan tinju yang menakutkan diselimuti kisetan merah yang tak tertandingi menyebar, melolong saat melesat di udara. Itu seperti raungan dewa iblis primordial yang menakutkan dan mengesankan. Segel darah iblis surgawi yang menguntungkan. Ini adalah warisan iblis kuno. Ketika dilepaskan melalui kultivasi Huan Xiaoyou, satu serangan bisa sangat melukai bahkan seorang kultivator realem manifestasi spiritual tahap awal. Adapun mengapa dia langsung melepaskan kekuatan seperti itu, alasannya sederhana. Dia mungkin tampak seperti preman gila, tapi sebenarnya, dia sama sekali tidak gegabah. Su Yi berani menerima tantangannya, dan Kaisar langsung menyetujui duel mereka. Antara itu dan janji Wang Jiu untuk tidak ikut campur, Huan Xiaoyou telah mencium sesuatu yang mencurigakan. Dan saat Su Yi semakin dekat, rasa kehadiran yang dia ungkapkan dengan setiap gerakan membuat Huan Xiaoyou semakin yakin bahwa lawannya adalah seorang ahli tersembunyi. Jadi, begitu dia menyerang, Huan Xiaoyou melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Ledakan, arena berguncang saat ki iblis berwarna darah memenuhi udara. Keagungan yang menakutkan itu mengguncang bahkan para ahli manifestasi spiritual yang hadir. Mereka semua menyadari betapa menakutkannya serangan ini. Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu, Chen Lu, Li Handeng, dan monster kuno lainnya serta para jenius modern merasakan pupil mata mereka menyempit. Siapa yang bisa melewatkan bahwa Huan Xiaoyou tidak sedikit pun berpuas diri bahkan melawan realem istana asal Su Yi. Saat dia menyerang dengan kekuatan yang tak terbendung. Hanya dengan begitu dia dapat menghindari penderitaan dari kemunduran yang tidak terduga. Wosh, gelombang. Angin mengamuk merajalela. Pakaian Su Yi berkibar di sekelilingnya. Matanya bersinar dengan ejekan, dan dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah petak jelas, cahaya berkabut menyapu udara. Bang! Segel darah iblis surgawi yang turun pecah-pecah seperti mesin kertas. Orchid Terrace benar-benar sunyi. Itu hanya satu ayunan lengan yang santai dan bersahaja, namun itu menghancurkan serangan kekuatan penuh Huan Xiaoyou. Sikap santai itu membuat penonton terbelalak tak percaya. Dia sangat kuat. Jangan bilang pria Su Yi ini juga menakutkan, keberadaan yang menantang surga. Aku baru tahu itu. Bahkan pelayannya berjuang untuk masuk ke dalam 100 teratas. Sebagai Tuan Yuan Heng, bagaimana mungkin Su Yi menjadi orang biasa? Seluruh hadirin gempar, tempat itu praktis mendidih.
Mereka yang bergembira atas kemalangan Suyi dan mereka yang memandangnya tidak lebih dari seekor ngengat hingga nyala api membeku. Wajah mereka perih seperti ditampar. Bahkan para pembudidaya spirit Dao yang hadir tertegun, dan ekspresi mereka berubah. Hanya satu serangan sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasa realem istana asal Suyi. Aku baru tahu dia kuat. Zheng Pu bertepuk tangan, dan matanya melonjak karena nafsu untuk berperang. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan merangsang keinginan tubuhku untuk bertarung. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang biasa? Dia benar-benar sesuatu. Mata Qi Jiansu yang tajam dan seperti pisau berkilat. Monster lain dari zaman kuno dan para jenius saat ini tampak terpana. Namun, Wen Xinzhao, Yue Xichan, Gu Changning, dan yang lainnya relatif tenang. Adapun Kaisar Xia dan Wang Jiu, mereka sama sekali tidak terkejut. Seperti yang diharapkan, ayah benar, Su Yi sudah tidak ada bandingannya dengan pembudidaya origin Dao lainnya. Xia Qingyuan menghela nafas pada dirinya sendiri. Hanya satu serangan dari Su Yi membuat seluruh teras anggrek mendidih. Ekspresi para ahli terkemuka yang duduk di platform batu giok pusat berubah, dan mata mereka berkilat. Sementara itu, di arena, saat percikan api tersebar seperti hujan, langkah Su Yi tidak pernah berhenti. Dia melanjutkan menuju Huan Shaoyou. Haha, aku tahu kamu tidak sederhana. Jika saya tidak merasakan bahayanya, Anda mungkin telah menepi saya. Huan Shaoyou tersenyum lebar, tapi matanya bersinar dengan kekejaman dan haus darah. Sebelum suaranya selesai berbunyi, energi iblis berwarna darah melonjak di sekelilingnya saat dia menyerang sekali lagi. Tangannya bersilang, dan dia tiba-tiba menebas udara. Suara mendesing. Bilah melingkar berwarna merah cerah menyapu udara seperti bulan darah. Tebasan bulan darah iblis malam. Ketika pedang bundar itu muncul, itu menimbulkan kabut darah dingin di atas panggung, seolah-olah arena telah dilemparkan ke dalam api penyucian merah. Proyeksi samar dan ilusi tetapi menakutkan melayang, seperti gerombolan setan menari dalam kegilaan gila. Bahkan menonton dari jauh, banyak pembudidaya merasakan sakit yang menyengat di mata mereka dan rasa sakit yang mengoyak jiwa mereka. Ekspresi mereka segera berubah. Bahkan pembudidaya spirit Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Baik kekuatan belaka dan mantra Dao yang menanamkan tebasan ini jauh melampaui batas Dao asal. Bahkan pembudidaya roh Dao merasakan ancaman. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang kekuatan Su Yi, Huan Shaoyou menggunakan jurus pembunuhnya tanpa kesopanan sedikitpun. Dia sama sekali tidak berniat berselisih dengan Su Yi. Mata Su Yi stagnan seperti air sumur kuno. Warisan iblis seperti ini memang sangat kuat. Itu cukup untuk membuat kultivator realem manifestasi spiritual tahap awal seperti Zhou Fengzi menyerah pada keputusasaan. Sayangnya, Su Yi telah melangkah ke Origin Palace realem tahap akhir, itu sama sekali bukan ancaman baginya. Dia menjentikkan jarinya. Di bawah tatapan keheranan penonton, pedang yang menyerupai bulan darah terbelah menjadi dua saat jaraknya hanya 3 kaki dari Su Yi, rapuh seperti terbuat dari kaca. Retakan. Saat hancur, suara nyaring bergema di seluruh langit dan bumi dan bergema di udara. Waktu yang lama berlalu sebelum memudar. Dia mematahkan jurus pembunuh Huan Shaoyou dengan jentikan jarinya. Seluruh hadirin begitu terpana sehingga mereka kehilangan kata-kata. First Immortal of the Sword, Chapter 534. Cahaya merah tajam tersebar seperti hujan melintasi arena seni bela diri. Suara yang jelas, tajam, dan pecah masih bergema di udara. Sepanjang Orchid Terrace, semua orang tampak terperangah. Dengan lambaian lengan bajunya, Su Yi menghancurkan segel darah iblis surgawi yang menguntungkan. Dengan jentikan jarinya, dia menghancurkan Night Demon Blood Moon Slash. Meskipun pertempuran ini baru saja dimulai, tampilan kekuatan menakutkan Su Yi yang kasual dan bersahaja menyerang hati semua orang yang hadir seperti angin kencang yang tiba-tiba. Mereka yang berpikir buruk tentang peluangnya sebelumnya menjadi bingung, bahkan terlalu kaget untuk berbicara. Su Yi benar-benar semakin kuat dan kuat, Gu Changning tampak bingung. Beberapa hari yang lalu, ketika Su Yi membunuh monster dari zaman kuno Si Kong Bao, Gu Changning menyaksikan kekuatan Su Yi yang tak terbendung dengan kedua matanya sendiri. Namun, Su Yi tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat sekarang daripada dulu. Kekuatan tempur Huan Shaoyou sangat menantang. Bahkan di antara monster di zaman kuno, dia adalah eksistensi kelas atas. Dia cukup kuat untuk melintasi batas kultivasi dan bahkan membunuh kultivator manifestasi spiritual. Namun bahkan setelah Huan Shaoyou menggunakan jurus pembunuhnya, tebasan bulan darah iblis malam, Su Yi menghancurkannya dengan jentikan jarinya. Kuat, dia benar-benar kuat. Mata Zheng Pu berbinar, keinginannya untuk bertarung telah terstimulasi, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Qi Jiansu, Li Handeng, Chen Lu, dan pesaing teratas lainnya semuanya tampak muram. Su Yi tidak berpartisipasi dalam beberapa hari terakhir dari pertemuan Dharma Teras Anggrek. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Dia benar-benar orang asing, dan mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dia.
Ketika mereka melihat Suyi turun dari panggung tontonan untuk melawan Huan Xiaoyou, mereka semua sangat terkejut. Beberapa dari mereka bahkan curiga bahwa perilaku Suyi sedikit berbeda dengan mencari penghinaan terhadap dirinya sendiri. Tidak ada yang berpikir seperti itu sekarang. Sebaliknya, tampilan kekuatan Suyi bahkan mengejutkan para pesaing teratas turnamen. Anak itu sebenarnya sekuat itu. Master Taoist Scott Smoke agak kaget. Dan di sini dia berkeringat atas nama Suyi. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia sangat ingin melawan Huan Xiaoyou. Dia sekarang merasa tercerahkan, tetapi lebih dari itu, kesadaran ini datang sebagai kejutan besar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sebelumnya, dia secara konsisten memperlakukan Suyi sebagai junior. Meskipun Wen Xinzhao mengungkapkan kekaguman dan rasa hormatnya pada Suyi lebih dari satu kali, Master Taoist Scott Smoke hanya setengah percaya apa yang dia katakan tentang dia. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Semua yang baru saja terjadi membuktikan bahwa dia telah membuat kesalahan dalam penilaian. Orang ini jauh lebih menakutkan daripada dia di lautan roh kacau Gekian menelan ludah dengan susah payah. Sementara itu, di atas platform batu giok pusat, para tamu terkenal juga tidak bisa tetap tenang. Mereka merasa benar-benar tersesat, dan ketika mata mereka bertemu, mereka melihat kebingungan di tatapan satu sama lain. Cukup banyak yang dalam hati gembira tentang kemalangan Suyi yang akan datang dan sangat ingin menonton pertunjukan itu. Melawan semua harapan, tampilan kekuatan Suyi benar-benar membalikkan imajinasi mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa sebelumnya, mereka meremehkannya. Realisasinya terasa seperti tamparan di wajah, membuat para ahli termasyhur ini sangat tidak senang. Kaisar Xia melihat semua ini, dan dia hanya bisa mencibir dalam hati. Jika orang-orang tua itu tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Suyi hampir meledakkan Huan Xiaoyou berkeping-keping saat mengarahkan formasi penghalang penekan 9 tripod, apa yang akan mereka pikirkan? Sementara itu, di atas panggung, ekspresi Huan Xiaoyou berubah tak menentu. The Night Demon Moon Blood Slash adalah salah satu jurus pembunuhnya. Itu belum tentu yang terkuat, tapi itu cukup untuk menangani luka berat bahkan untuk kultivator alam manifestasi spiritual tahap awal, atau bahkan membunuh mereka. Namun Suyi telah menghancurkannya dengan mudah, hanya dengan jentikan jarinya. Tentu saja Huan Xiaoyou terkejut. Tapi dia tidak berani berhenti untuk berpikir lebih jauh. Sepertinya Suyi berjalan santai ke arahnya, tapi dia sudah lama mengunci Huan Xiaoyou. Ini berarti bahwa meskipun Huan Xiaoyou mengelak, dia tidak dapat menghindari serangan Suyi berikutnya. Huan Xiaoyou tiba-tiba mendapat firasat kuat. Saat Suyi mulai berjalan ke arahnya, dia mulai mengumpulkan momentum. Ketika Suyi menyerang, kekuatannya yang terkumpul akan meledak seperti longsoran salju atau gelombang pasang. Kekuatan seperti itu pasti di luar imajinasi. Karena itu, Huan Xiaoyou tidak berani menunda lebih jauh. Dia harus menyela Suyi dan menghentikannya membangun momentum tanpa henti. Dia harus mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan berat sebelumnya. Ledakan. Huan Xiaoyou tiba-tiba melesat maju, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, melesat ke arah Suyi. Saat dia mendekat, tangannya memotong udara seperti pisau. Garis 7 kaki saber ki merah memadatkan, dan mesin terbang yang rumit dan menyeramkan melayang ke permukaannya, memanifestasikan gumpalan demi gumpalan listrik berwarna darah. Ketika saber ki 7 kaki meledak, energi destruktif yang sangat menindas menyebar di sekitarnya. Wang Jiu berdiri tidak jauh dari arena. Hatinya bergetar, dan rambutnya berdiri tegak. Para pembudidaya yang menonton dari seluruh Orchid Terrace merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Mereka samar-samar bisa melihat seberkas saber ki yang terbentuk dari petir merah yang jatuh ke bumi. Kekuatan dan momentumnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Saber petir Netherworld Sungai Darah. Ini, juga, adalah salah satu gerakan pembunuh Huan Xiaoyou, dan itu jauh lebih kuat daripada tebasan bulan darah iblis malam. Bahkan setelah melepaskannya, Huan Xiaoyou tidak beristirahat. Lengan bajunya mengepul di sekelilingnya, dan dia tiba-tiba mengeluarkan satel tenun merah. Itu terbang di udara, melepaskan peluit bernada tinggi yang memekakkan telinga. Antar jemput roh eksekusi iblis. Ini adalah harta kuno dan misterius dari jalan iblis yang dirancang khusus untuk menargetkan jiwa. Itu menakutkan, menyeramkan, dan sulit dipertahankan. Pergi, Huan Xiaoyou berteriak. Kech, satel roh eksekusi iblis melintas, lalu menghilang tanpa jejak. Semua orang tahu bahwa Huan Xiaoyou sudah memanggil kartu trufnya. Dia tidak lagi menahan apapun. Saber petir Sungai Darah Netherworld adalah seni rahasia yang sangat merusak, dan antar jemput roh eksekusi iblis adalah harta iblis yang kejam dan kejam. Keduanya menghadirkan ancaman yang berpotensi mematikan bagi kultivator realem manifestasi spiritual tahap awal. Ketika mereka melihat ini, para petinggi di platform giok pusat tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Merinding muncul di kulit mereka. Tidak ada apa-apa selain trik kecil. Mata Suyi bersinar dengan jijik. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara, seolah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Gerakan itu alami dan santai. Luar biasa,
Meskipun aura destruktifnya menakutkan, Sui hanya meraih pedang Ki 7 kaki berwarna merah darah itu. Tangannya melilitnya, seolah-olah dia baru saja menangkap seekor ular kecil. Bas! Garis saber Ki setinggi 7 kaki berjuang dengan keras, dan busur demi busur listrik meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, itu tidak membahayakan Sui sedikitpun. Sebaliknya, saat Sui mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya. Bang bang bang! Pedang Ki 7 kaki sudah cukup untuk menghadirkan ancaman mematikan bahkan bagi para pembudidaya alam manifestasi spiritual tahap awal, namun meledak di tangan Sui. Cahaya tersebar seperti hujan, dan pedang Ki jatuh ke tanah seperti butiran pasir halus. Praktis secara bersamaan, dentang, pedang biru kecil diam-diam muncul di antara alis Sui dan melesat ke udara. Dentang, sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Di bawah tatapan tidak percaya dari kerumunan, langit bergetar hebat, dan ketika satel eksekusi roh iblis muncul hanya 1 kaki dari Sui, pedang biru kecil itu memotongnya dengan kejam. Setelah semburan bunga api lagi, pesawat ulang-alik itu mengeluarkan raungan sedih yang mengejutkan, lalu terbang mundur. Sekarang ada luka di permukaan harta ini. Dalam sekejap mata, kedua jurus pembunuh Huan Shaoyou patah seperti bambu di bawah kapak. Seluruh venue gempar, satu teriakan kaget terdengar satu demi satu. Bagaimana orang ini begitu kuat? Giliranku sekarang, kata Sui. Setelah kalimat ringan dan lapang ini, dia akhirnya mengambil tindakan. Ledakan, niat pedang yang melonjak dan halus keluar dari sosoknya yang tinggi dan kurus. Gelombang ilusi pedang bening Ki melonjak di sekelilingnya, menghasilkan gelombang demi gelombang senandung. Dalam sekejap mata, sikap Sui yang biasanya tenang dan menyendiri berubah menjadi keagungan yang tajam dan kuat. Setiap kali matanya bergerak, mereka bersinar dengan penghinaan yang tidak disembunyikan. Dia seperti pedang abadi yang mengungkapkan keagungan ilahi di dunia fana. Niat pedang yang menakutkan, Yu Wensu, Li Handeng, Wen Xinzhao, Yue Xichan, dan para pembudidaya pedang lainnya yang menonton di bagian lain dari Orchid Terrace tercengang. Seolah-olah Sui telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sikapnya begitu luar biasa sehingga dia benar-benar tampak abadi di antara manusia fana. Ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang terpana. Beberapa bahkan tidak bisa berpaling. Adapun lawan Sui, Huan Shaoyou bahkan tidak bisa bernapas, dan pupil matanya mengecil seukuran ujung jarum. Apakah ini kekuatan sejatinya? Namun, Sui tidak memberinya waktu untuk merenung. Dia hanya menekan jari-jarinya ke pedang dan menekan udara. Dentang, kekuatannya yang terakumulasi lama berubah menjadi pedang Ki setinggi 3 kaki. Itu jelas, dengan kualitas halus, dan mantra Dao yang mendalam dan sulit dipahami terkonsentrasi di dalamnya. Itu sangat sederhana, seolah-olah semua kecanggihan telah hilang. Namun Ki pedang yang dikandungnya telah mencapai tingkat yang sulit dipercaya. Kelopak mata Huan Shaoyou berkedut. Kulitnya tersengat, jantungnya bergetar, dan rasa krisis yang kuat menyerangnya. Dia tidak lagi berani menahan apapun. Membuka, mata Huan Shaoyou bersinar dengan cahaya hiruk pikuk, dan dia berteriak. Dentang, tombak pendek merah tua muncul di tangannya, dan dia menebas langit. Tombak pembakaran cakrawala setan darah. Ini adalah senjata iblis yang paling dibanggakan oleh Huan Shaoyou. Leluhurnya, Demon Emperor Heavenly Avaris, telah memalsukannya secara pribadi. Itu secara khusus disiapkan untuk keturunan langsung dengan Heavenly Demon True Blood. Senjata iblis ini memungkinkan darah asli iblis surgawi meledak berkali-kali lipat dari kekuatan biasanya. Huan Shaoyou awalnya berencana untuk menyimpannya sebagai cadangan sampai tiba waktunya untuk memperebutkan tempat pertama. Itu adalah kartu trufnya yang tersembunyi. Tapi dia tidak bisa lagi menyibukkan diri dengan itu. Ledakan, tombak pendek terbang di udara, dan Ki iblis berwarna merah darah menyapu langit. Kekuatannya menyelimuti seluruh arena seni bela diri dalam kobaran api iblis. Ketika serangannya mendarat, setan surgawi ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah mereka telah berjalan langsung dari alam setan. Keagungan mereka yang mengerikan sangat menakutkan di luar batas. Jangankan monster di zaman kuno dan para jenius di masa kini, bahkan para ahli terkemuka di atas platform penglihatan giok pusat benar-benar terpana. Tubuh mereka menegang dan kulit kepala mereka mati rasa. Tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa ketika Huan Shaoyou bertarung dengan semua yang dia miliki, kekuatannya akan sangat menakutkan. Namun, beberapa saat kemudian, pemandangan yang sulit dipercaya terjadi di depan mereka. Saat pedang Ki setinggi 3 kaki Sui melesat di udara, api iblis merah yang memenuhi langit pecah, tersebar, dan hancur. Perwujudan iblis surgawi yang mengingatkan pada kekuatan neraka pecah seperti bubur kertas bahkan sebelum mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka. Garis pedang Ki setinggi 3 kaki menyapu mereka. Beberapa saat sebelumnya, arena itu seperti visi api penyucian berwarna darah, tetapi merah tua itu langsung memberi jalan untuk membersihkan Ki pedang. Cahaya dingin menyembur di atas kepala, memenuhi Orchid Terrace. Dentang, ketika pedang Ki setinggi 3 kaki turun, senjata Huan Shaoyou yang paling berharga terbang dari tangannya, ratapannya mengguncang langit.
Huan Xiaoyou sendiri terlempar ke belakang. Dia mengambil 9 langkah penuh. Dengan setiap langkah dia mundur, arena berguncang di bawahnya, dan wajahnya memucat. Pada saat dia mengambil langkah ke-9-nya, Huan Xiaoyou, keturunan keluarga iblis Huan, monster yang terkenal ganas dan hiruk-pikuk di zaman kuno, pucat pasi, dan dadanya naik turun dengan keras seperti belau pembuat senjata. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Jubahnya yang berwarna giok sekarang bernoda merah. First Immortal of the Sword, Chapter 535. Bang! Pada saat dia menstabilkan dirinya, mahkota emas Huan Xiaoyou telah hancur, dan rambut ungu panjangnya acak-acakan. Tangan kanannya, yang dia pegang tombaknya, gemetar tak terkendali. Kulit yang tersembunyi di balik jubahnya yang berwarna giok sudah berlumuran darah. 3 kaki pedang Qi telah memberikan pukulan telak bagi Huan Xiaoyou. Ini adalah pertama kalinya Su Yi memulai serangan sejak awal duel mereka. Namun, kekuatan pedangnya menembus langit dan bumi dan membuat seluruh penonton terpesona. Para pembudidaya yang menonton di sepanjang Orchid Terrace tampak tercengang. Mereka berada di samping diri mereka sendiri dengan takjub. Monster-monster di zaman kuno dan orang-orang jenius di masa sekarang juga tampak terpana, dan hati mereka bergetar. Di atas anjungan pengamatan batu giok pusat, rasa dingin menjalari duri-duri para ahli terkemuka. Mereka tidak bisa lagi duduk diam. Kekuatan menakjubkan itu menyapu mereka seperti air pasang, membuat setiap hati di Orchid Terrace bergetar. Semua orang tahu bahwa Huan Xiaoyou telah menggunakan kartu trufnya. Meski begitu, dia tidak bisa memblokir satu serangan pun dari Su Yi. Ini tidak diragukan lagi terlalu sulit dipercaya. Kultivasi Su Yi hanyalah di Origin Palace Realm tahap akhir. Dia adalah dunia penuh di bawah Huan Xiaoyou. Namun kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi bahkan lebih menakutkan dan bahkan lebih menantang surga. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa di antara para pembudidaya Dao asal dunia, bahkan monster tingkat puncak dari zaman kuno seperti Huan Xiaoyou bukanlah tandingannya. Tebasan seperti itu sudah cukup untuk membuat kultivator manapun di dunia menundukkan kepala karena malu. Kaisar Xia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Seberapa tinggi keberadaannya, namun setelah menyaksikan pedang Su Yi, bahkan dia sangat takjub. Aku harus bercita-cita untuk pencapaian seperti itu dalam Dao of Sword dan mengejarnya tanpa lelah. Mata indah Wen Xinzhao dipenuhi dengan kebingungan, dan hatinya membengkak karena emosi. Yue Xichan mengepalkan hati Cicada, dan ingatan akan bimbingan dan instruksi Su Yi melayang ke lautan kesadarannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa seberuntung itu? Jadi, semua yang dia katakan kemarin itu benar. Master Taoist Scott Smoke memikirkan kembali apa yang dikatakan Su Yi selama pertemuan mereka. Dia tiba-tiba teringat serangkaian nama, Huo Tiandu, Zhou Fengzi, Lei Feng, dan Ting He. Setelah menyaksikan kekuatan pedang Qi sepanjang 3 kaki Su Yi, dia akhirnya berani percaya bahwa para pembudidaya spirit Dao itu memang telah binasa di tangan Su Yi. Sementara itu, di atas panggung, Huan Xiaoyou menyeka darah dari bibirnya, menarik napas dalam-dalam, dan tertawa. Aku tidak akan menduganya. Aku benar-benar tidak akan menduganya. Tidak disangka dunia ini memiliki seseorang yang mengesankan sepertimu. Namun, kekuatan seperti itu tidak cukup untuk membuatku mengaku kalah. Saat dia selesai berbicara, suaranya dipenuhi dengan kekejaman. Ledakan, rambut ungunya menari-nari di sekelilingnya, dan kulitnya yang pecah-pecah bersatu dalam sekejap mata, seperti baru. Auranya yang mengesankan meluas, melonjak ke ketinggian baru. Dan matanya, mereka berubah menjadi merah darah. Tanda merah muncul di antara matanya, totem api iblis. Itu memberinya aura tambahan yang tidak wajar dan mengintimidasi. Seluruh Orchid Terrace tercengang. Mata orang banyak melebar. Siapa yang bisa melewatkan keagungan Huan Xiaoyou lebih besar dari sebelumnya, dan juga tidak sedikit. Tidak ada keraguan tentang itu, ini adalah variabel, dan sama sekali tidak terduga. Penonton baru saja berpikir bahwa Huan Xiaoyou akan kalah, tapi sekarang, mereka kembali bersemangat. Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Huan Xiaoyou berbicara perlahan, melafalkan setiap kata. Matanya bersinar dengan kekejaman yang dingin saat dia mengulurkan tangannya dan meraih. Dentang, Blood Demon Firmament Burning Halberd kembali ke tangannya. Pada saat itulah auranya mencapai puncaknya. Memandangnya dari jauh, penonton melihat sosok kurusnya bermandikan api iblis merah yang bergolak. Rambut ungunya beterbangan di sekelilingnya, dia tampak seperti dewa iblis purba sejati. Aura agung yang mendominasi ini membuat penonton yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Seperti cahaya yang terpantul dari sebutir beras atau cahaya kunang-kunang. Perjuangan semua yang Anda inginkan, itu tidak akan berhasil. Tidak jauh, Su Yi menggelengkan kepalanya. Haha, Huan Xiaoyou mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, dia melesat ke depan dalam sekejap, mengayunkan tombak pendeknya ke arah Su Yi. Ledakan, tombak pendek menyapu udara. Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Momentumnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Seperti semut yang mencoba mengguncang pohon.
Mata Suyi bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menembak ke depan. Tangannya yang ramping dan ramping mengetuk-ngetuk udara. Dentang, Blood Demon Firmament Burning Halberd Huan Shaoyou terbang dari tangannya sekali lagi. Kekuatan tabrakan yang mengerikan itu menghancurkan pergelangan tangan kanan Hu Shaoyou. Dia mendengus kesakitan, dan ekspresinya segera berubah. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, seseorang mencengkeram pergelangan tangannya yang patah. Suyi mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya dan bergetar, dan lengan baju Huan Shaoyou meledak. Otot dan tendon patah, dan tulang benar-benar direduksi menjadi bubuk. Seluruh lengan kanannya telah hancur. Selanjutnya, kekuatan mengirim Huan Shaoyou terbang. Saat dia terbang mundur, dia kejang-kejang, gemetar hebat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bang! Sesaat kemudian, di bawah tatapan keheranan penonton, Huan Shaoyou menghantam lantai arena. Permukaan arena itu kokoh seolah-olah dilemparkan dari besi ilahi, dan ditutupi formasi. Itu sangat tahan lama. Ketika dia menyentuh tanah, itu bergetar hebat. Penonton tahu bahwa tulang pipinya telah runtuh. Dia meringkuk, tetapi seluruh tubuhnya berkedut dan kejang, dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Para penonton gemetar, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Ketika aura Huan Shaoyou meluas, semua orang mengira perjuangan pahit pasti akan menyusul. Siapa yang mengira bahwa satu serangan akan melumpuhkan lengan Huan Shaoyou? Dia seperti karung pasir manusia. Suyi telah melemparkannya dengan kejam ke tanah. Bahkan hanya menonton dari jauh, penderitaan Huan Shaoyou sangat menyedihkan sehingga para penonton meringis. Terlalu sombong. Seandainya ada orang lain yang menerima serangan seperti itu, kemungkinan besar mereka sudah direduksi menjadi bubur daging. Bagus sekali. Wen Xinzhao dan Yue Xichan sama-sama bersemangat. Bagaimana mereka bisa melewatkan bahwa Suyi menunjukkan kepada Huan Shaoyou kekejaman yang sama seperti yang dia tunjukkan pada Yuan Heng. Ini balas dendam. Ah! Huan Shaoyou berteriak kesakitan. Sebelumnya, pedang ki sepanjang 3 kaki Suyi telah memberinya kerusakan berat. Dan serangan ini, itu tidak hanya menghancurkan lengan kanannya, itu hampir menghancurkan seluruh kerangkanya. Semua organnya telah berpindah posisi, dan dia melihat bintang. Penderitaan yang menusuk tulang bercampur dengan penghinaan tanpa akhir memprovokasi Huan Shaoyou. Matanya melotot begitu lebar, sepertinya akan meledak. Seolah-olah dia sudah benar-benar gila. Suyi, aku akan membunuhmu. Huan Shaoyou melolong gila dan hiruk pikuk saat dia berjuang untuk berdiri. Suyi berkata dengan tenang, kami baru saja mulai bermain. Untuk apa kau terburu-buru? Aku masih harus mengajarimu apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, dan apa artinya mengundang penghinaanmu sendiri. Sebelum pernyataan ringan dan lapang ini bahkan selesai bergema di seluruh lingkungan, Suyi mengulurkan tangannya dan mengangkat leher Huan Shaoyou, seolah-olah dia adalah seekor ayam. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah sekali lagi. Bang! Huan Shaoyou memainkan peran karung pasir sekali lagi. Dia membanting ke arena begitu keras, itu bergetar. Dampak teredam mencapai telinga setiap penonton terakhir. Setiap orang dari mereka merasakan hati mereka bergetar ketakutan. Gigi Huan Shaoyou telah rontok. Rambutnya berantakan, dan dagingnya berantakan berdarah. Bahkan wajahnya tidak bisa dikenali, dia adalah pemandangan yang menyedihkan sehingga dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Banyak penonton tidak tahan untuk menonton lebih dari ini. Itu terlalu brutal. Sebelumnya, Huan Shaoyou mendominasi dan sombong. Gertakan tak tertandingi pemuda berambut ungu bermahkota emas itu berarti dia berani mengancam bahkan Weng Jiu, bawahan keluarga kekaisaran. Namun sekarang, dia tidak berdaya seperti anak domba yang akan disembelih. Suyi bisa menginjak-injaknya sesuka hatinya. Semua ini hanya mengimbangi betapa kuatnya Suyi. Semua orang monster dari zaman kuno, para jenius masa kini, dan bahkan pembudidaya spirit Dao merasakan rambut mereka berdiri tegak. Itu tidak dingin, tetapi mereka tetap gemetar. Untuk seorang kultivator asal Dao untuk mengalahkan monster yang menentang surga di zaman kuno seperti Huan Shaoyou sangat sulit untuk memulai. Bahkan alam manifestasi spiritual tahap awal yang hadir belum tentu cocok untuknya. Namun, melawan Suyi, Huan Shaoyou mendapati dirinya ditekan secara sepihak. Sejak awal pertandingan, tidak peduli apa seni rahasia yang digunakan Huan Shaoyou, dan tidak peduli seberapa kuat hartanya, Suyi membalasnya dengan mudah. Sekarang, siapa di sini yang tidak menyadari bahwa Suyi bahkan lebih menakutkan daripada monster pesaing di zaman kuno dan para jenius masa kini? Suasana hening yang mematikan menyelimuti seluruh tempat. Satu-satunya suara adalah Huan Shaoyou berulang kali menangis kesakitan. Serangan Suyi telah menghancurkan dan mematahkan tendon dan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya berdarah, kekacauan yang tidak bisa dikenali. Luka-lukanya sangat serius. Aku akan memberimu kesempatan. Bangunlah, dan aku akan terus bermain denganmu. Suyi menatapnya dan berkata dengan santai. Huan Shaoyou berjuang untuk melihat ke atas. Mata merah darahnya bersinar dengan kebencian dan kebencian yang pekat. Dia berkata dengan suara serak, Suyi, aku akan mengingatmu. Mau mengaku kalah.
Alis Suyi terangkat. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel misterius, dan dia menekan dengan lembut. Seluruh tubuh Huan Xiaoyou menegang. Rahangnya terbuka dan tertutup, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan banyak kata. Ini adalah segel misterius, yang tidak layak untuk dilihat publik, kata Suyi. Ini dirancang khusus untuk menutup tenggorokan dan suara. Murid Huan Xiaoyou menyempit. Untuk pertama kalinya, kepanikan dan ketakutan muncul di mata keturunan keluarga iblis Huan ini. Dia baru menyadari betapa banyak masalah yang dia hadapi. Santai, meskipun saya tidak pernah peduli dengan aturan dunia duniawi, karena Anda berani menantang saya di sini di Majelis Dharma Teras Anggrek, saya tentu saja tidak akan melanggar aturan dengan membunuh Anda, kata Suyi dengan santai. Aku hanya melakukan ini karena aku ingin bermain denganmu lebih lama lagi. Jika Anda mengakui kekalahan terlalu dini, bukankah itu akan merusak kesenangan saya? Ketika mereka mendengar ini, para penonton tersentak. Kejam, terlalu kejam. Suyi sama sekali tidak takut dengan ancaman keluarga Hu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia ingin membalaskan dendam pelayannya, Yuan Heng. Huan Xiaoyou sangat ketakutan sehingga jiwanya seperti meninggalkan tubuhnya. Dia meronta-ronta dan menatap memohon ke tempat Wang Jiu berdiri, tepat di luar arena. Ekspresi Wang Jiu sangat serius dan tulus. Tuan Muda Huan, sebelumnya, saya bersumpah untuk tidak ikut campur dalam pertandingan ini. Selain itu, Anda mengatakan bahwa saya harus campur tangan, Anda benar-benar tidak akan membiarkan saya pergi. Huan Xiaoyou, keturunan keluarga iblis Huan yang terkenal karena kegilaan dan temperamennya, sangat marah hingga hampir meledak. Jika bukan karena ketidakmampuannya untuk membuat keributan, dia pasti sudah lama mulai mengutuk seperti seorang pelaut. Wang Jiu melanjutkan, terlihat lebih serius dari sebelumnya, tapi tolong, yakinlah, Tuan Muda Huan. Tuan Muda Su berkata dia tidak akan membunuhmu, jadi aku jamin selama pertempuran ini kamu tidak akan mati. Ini tidak dianggap melanggar aturan Majelis Dharma Teras Anggrek. Setiap kata seperti pisau di hati Huan Xiaoyou. Dia sangat marah, dan juga ketakutan. Jika Suyi terus mempermalukan dan menginjak-injaknya seperti ini, reputasinya akan berantakan. Mulai hari ini, setiap kali ada yang menyebut nama Huan Xiaoyou, itu akan membahas penghinaan hari ini. Dia akan menjadi lelucon, bahan tertawaan. Jadi, dia sudah lama bersiap untuk ini, dia mengerikan. Xia King Yuan berkedip, diam-diam gembira. Dia ingat bahwa ketika Suyi naik panggung, dia menjamin bahwa Huan Xiaoyou tidak akan mendapat kesempatan untuk mengaku kalah. Adegan yang terbentang di depan mereka tidak diragukan lagi adalah dia menepati janjinya. First Immortal of the Sword, Chapter 536. Di seluruh Orchid Terrace, suasananya mencekik dan menyesakan. Namun, hampir tidak ada yang merasa kasihan pada Huan Xiaoyou. Sebaliknya, ketika mereka melihat Suyi menginjak-injaknya, banyak penonton yang diam-diam gembira. Ini terasa luar biasa. Penampilan keturunan keluarga Huan Iblis ini selama beberapa hari terakhir ini terlalu ganas dan terlalu brutal. Setiap orang yang dia lawan berakhir dengan luka parah. Cukup banyak yang fondasinya di Grand Dao hancur. Mereka lumpuh. Siapapun yang menyaksikan pertandingan Huan Xiaoyou sebelumnya merasa sulit untuk bersimpati padanya. Sebaliknya, mereka merasa senang, mereka pikir dia sudah datang. Sementara itu, di atas panggung, ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengaku kalah, Huan Xiaoyou berusaha sekuat tenaga. Senyum hiruk-pikuk muncul di wajahnya yang berlumuran darah dan babak belur. Mata merahnya sepertinya berkata, selama aku masih hidup, aku pasti akan membalas dendam suatu hari nanti. Di masa lalunya, Suyi telah melihat banyak lawan membuat ekspresi serupa. Bagaimana dia bisa salah mengartikan maksud Huan Xiaoyou? Dia mengulurkan tangannya dan mengambil Huan Xiaoyou dari tanah, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia berkata dengan tenang, di masa lalu, orang tua dari Jalan Iblis, seorang ahli penyiksaan yang terkenal, mengatakan bahwa tidak ada yang lebih mudah di dunia ini selain mati, tetapi tidak ada yang lebih kejam daripada rindu untuk mati, namun tidak mampu. Karena itu, Suyi tersenyum tipis. Dan kebetulan aku memiliki seni rahasia yang mampu membuat seseorang putus asa untuk mati, namun tidak dapat melakukannya. Ini disebut, 10.000 semut menggerogoti roh. Ribuan semut menggerogoti jiwa target. Penderitaannya begitu besar sehingga mereka kehilangan keinginan untuk hidup, namun itu tidak fatal. Bagian yang paling luar biasa adalah Anda bahkan tidak bisa kehilangan kesadaran. Ingin mencobanya, ekspresi Huan Xiaoyou berubah tidak menentu, dan napasnya bertambah cepat. Matanya hampir meledak, dan dia meronta-ronta seperti orang gila, tetapi tidak berhasil. Dia tidak bisa berbicara, namun, ekspresi dan gerakannya membuatnya sangat jelas betapa ketakutan dan kemarahannya di dalam. Cukup, suara dingin terdengar dari tribun. Seorang wanita cantik menawan dengan jubah bermotif Phoenix berdiri. Tatapan matanya mengintimidasi. Ini adalah Majelis Dharma Teras Anggrek, tidak di suatu tempat sembarang orang dapat bertindak semau mereka. Anak muda, jangan terlalu jauh. Jika Anda melakukannya,
Anda akan menyinggung keluarga Huan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Deklarasi ini bergema di seluruh tempat. Beberapa hati penonton bergetar. Dia benar, Su Yi mungkin tampak seperti bersenang-senang, tapi itu berarti dia telah menyinggung keluarga Huan. Itu adalah klan yang, 30.000 tahun yang lalu, sudah menjadi faksi iblis teratas di seluruh benua Azure. Akumulasi mereka sangat menakutkan. Huan Xiaoyou tiba di Nine Tripod City beberapa hari yang lalu, tetapi dia bahkan berani menyerang wilayah udara kota. Tentu, dia didorong mundur pada akhirnya, tetapi keluarga kekaisaran tidak mengejar masalah itu. Semua orang bisa menebak mengapa keluarga kekaisaran mundur, itu karena mereka juga takut pada keluarga Hu. Mereka tidak berani mengesampingkan semua kepura-puraan keramahan. Senyum muncul di wajah Huo Mingyuan. Su Yi menyinggung keluarga Huan kali ini. Keluarga Huo kita tidak perlu terlibat, saya khawatir Su Yi tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Sementara itu, di atas panggung, seolah-olah Su Yi bahkan tidak mendengarnya. Tangan kirinya dengan lembut menepuk Huan Xiaoyou di antara matanya. Di bawah tatapan keheranan penonton, Huan Xiaoyou menjadi kaku sebentar sebelum kejang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya berkerut kesakitan, tapi dia masih tidak bisa mengeluarkan suara. Terlepas dari kesunyiannya, semua orang tahu bahwa Huan Xiaoyou sedang mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Pemandangan itu membuat rambut para penonton berdiri tegak, dan mereka bergidik tanpa sadar. Su Yi, apa kau bersikeras mencari kematian? Di kejauhan, wanita berjubah Phoenix itu geram. Wajah cantiknya pucat pasi. Su Yi mengabaikannya. 10.000 semut menggerogoti roh memiliki 3 langkah. Ini hanyalah permulaan. Dia mengangkat tangan kirinya dan menekan di antara mata Huan Xiaoyou sekali lagi. Tapi saat itulah, liontin batu giok yang tergantung di leher Huan Xiaoyou tiba-tiba berubah menjadi merah seperti darah dan bergetar hebat. Ledakan, fluktuasi energi yang mengerikan dari seorang kultivator spirit Dao meledak dari liontin, mengembun menjadi kisah bermerah darah yang sangat tajam. Itu menebas ke arah Su Yi. Su Yi menggendong Huan Xiaoyou, jadi keduanya tidak berjauhan. Perubahan dramatis seperti itu terjadi begitu tiba-tiba. Sebagian besar pembudidaya akan lengah, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka mungkin terbunuh tepat di tempat mereka berdiri. Namun, seolah-olah Su Yi memiliki firasat. Dia terkekeh. Dentang, pedang dewa abstrus muncul entah dari mana dan melintas di udara. Ledakan yang menggetarkan bumi terdengar, dan tebasan saber merah yang turun terbelah menjadi 2. Momentum tepi pedang dewa abstrus tidak berkurang sedikit pun. Itu berlanjut menuju liontin giok Huan Xiaoyou. Itu menyerang dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga, apalagi orang lain yang hadir, bahkan Huan Xiaoyou tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan pedang memotong dengan kejam ke liontinnya. Bang! Liontin giok itu meledak. Percikan terbang seperti hujan, dan siluet merah terbang keluar. Seluruh venue gempar. Teriakan kaget mengguncang udara, semua orang terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Beberapa ahli terkemuka dapat mengetahui sekilas bahwa ini adalah siluet merah yang sama yang pernah membawa kapal harta karun 1000 setan di pundaknya dan menerobos masuk ke wilayah udara Nine Tripod City. Dia adalah roh primordial dari seorang pembudidaya alam integrasi spiritual. Tidak ada keraguan tentang hal itu, ini adalah kartu truf penyelamat utama Huan Xiaoyou. Banyak dari mereka yang hadir berkeringat dingin. Mereka bertanya pada diri sendiri, menghadapi perkembangan seperti itu, dapatkah ada di antara kita yang selamat? Aku takut kita tidak bisa. Namun seolah-olah Su Yi telah mempersiapkan ini sebelumnya. Dia segera menghunus pedangnya, menetralkan ancaman itu. Apakah kamu benar-benar mengira aku menyiksa semut yang tidak pantas itu hanya untuk iseng? Saya menunggu kamu, Su Yi berkata dengan tenang, sedikit pembunuhan bersinar di kedalaman tatapannya. Bahkan saat dia berbicara, pedang dewa abstrus menebas udara. Suara mendesing. Garis pedang Ki yang seperti mimpi dan ilusi melesat menembus langit, seolah-olah menarik air sungai surga. Kekuatannya yang agung dan destruktif sangat besar, dengan momentum yang luar biasa. Aura menakutkan yang menakutkan dari tebasan ini jauh melampaui Ki pedang setinggi 3 kaki sebelumnya. Baru sekarang para penonton menyadari betapa menakutkannya Su Yi ketika dia menggunakan pedangnya dan melepaskan kekuatan sejatinya. Kamu mencari kematian. Siluet merah itu meraung, suaranya menggelegar seperti guntur, dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Su Yi. Ledakan. Arena bergetar hebat. Cahaya berdarah melesat ke kubah surga. Telapak tangan meledak dengan keagungan alam integrasi spiritual. Kulit kepala kerumunan menjadi mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Tapi apa yang membuat mereka benar-benar tercengang adalah, sama menakutkannya dengan serangan telapak tangan, kekuatan pedang Su Yi memotongnya seperti kapak menembus bambu. Di tengah gemuruh dan ledakan, pedang Ki turun, melukai siluet merah. Ini, seluruh hadirin tercengang. Mata semua orang membelalak, dan rahang mereka ternganga. Itu adalah semangat primordial dari seorang kultivator alam integrasi spiritual. Beberapa hari yang lalu, roh primordial itu telah menginvasi langit Nine Tripod City. Tentu,
dia dipaksa mundur pada akhirnya, tetapi tidak sebelum menahan serangkaian serangan dari formasi penghalang penekan 9 tripod. Namun sekarang, satu tebasan telah melukai bahkan keberadaan yang begitu menakutkan. Seperti yang aku harapkan, orang tua, Anda sudah berada di kaki terakhir Anda, hanya bertahan hidup di dalam liontin giok itu. Setelah menyerang wilayah udara kota, Anda sudah terluka parah. Saat ini, kamu hanya memasang front yang kuat. Su Yi tertawa. Sebelum tawanya selesai bergema di seluruh Orchid Terrace, dia melompat ke depan dan menebas dengan pedang Dewa Abstrus sekali lagi. Hasilnya membuat penonton sangat tercengang hingga rahang mereka hampir lepas. Meskipun siluet merah itu jelas marah, di hadapan tebasan ini, dia secara naluriah memilih untuk melarikan diri. Sayangnya, Su Yi sama sekali tidak berniat membiarkannya hidup. Saat dia mengayunkan pedang Dewa Abstrus, pedang biru sepanjang 3 inci keluar dari antara matanya. Pedang pembantaian ilahi, itu dibentuk dari mantra pembantaian ilahi satu serangan, dan itu dirancang khusus untuk menargetkan jiwa lawan. Wosh, gelombang. Pedang biru kecil itu melintas dan menghilang tanpa jejak. Para penonton kemudian menyaksikan siluet merah itu bergetar, lalu melolong kesakitan. Bajingan, keluarga Hu akan menghancurkanmu dan semua orang yang kau cintai. Saat raungan kesakitan bergema di seluruh langit, siluet merah itu terbelah tepat di tengah. Kemudian, roh primordial dari ahli integrasi spiritual keluarga Huan bubar dengan keras, menghilang ke dalam kehampaan. Dentang, Su Yi menyarungkan pedang Dewa Abstrus. Sekarang, dia akhirnya merasa lebih baik. Karena pertimbangan aturan, dia tidak bisa membunuh Huan Shaoyou, tapi dia bisa membunuh orang tua yang bersamanya. Itu, setidaknya, diperbolehkan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang kehilangan kata-kata. Di atas anjungan pengamatan batu giok pusat, para ahli terkemuka itu diam seperti patung lumpur. Ini adalah hari terakhir dari pertemuan Dharma Teras Anggrek. Duel Su Yi dengan Huan Shaoyou adalah perkembangan yang tidak terduga sejak awal. Yang lebih tak terduga adalah penindasan sepihak dari Origin Palace Realm Su Yi terhadap lawannya. Huan Shaoyou tidak berdaya untuk melawan, Su Yi bisa melakukannya sesuka hatinya. Seluruh rangkaian peristiwa ini membalikkan imajinasi banyak orang dan memicu kegemparan yang meluas. Huan Shaoyou adalah monster bahkan di antara monster di zaman kuno. Ketika mereka melihat dia tak berdaya bahkan berjuang sementara Su Yi mengiris dan memotongnya sesuka hatinya, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya kultivasi Su Yi. Tetapi, meski begitu, siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang pemuda Origin Palace Realm seperti Su Yi dapat menebang jiwa primordial ahli spiritual Integration Realm. Bahkan Kaisar Xia merasa pikirannya bergetar, dan matanya penuh dengan kebingungan. Menyaksikan ini mengguncangnya sampai ke intinya. Wang Jiu, yang paling dekat dengan arena, menatap Su Yi dengan mata terbelalak. Sebelumnya, ketika dia melihat serangan siluet merah, dia secara tidak sadar bersiap untuk campur tangan. Siapa yang mengira Su Yi akan membelah siluet merah itu menjadi dua dalam sekejap mata. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu, Li Handeng, putra Buddhis Chen Lu, dan yang lainnya semua merasakan hati mereka bergetar. Mereka tidak bisa tenang. Mereka semua menyadari sesuatu. Bahkan setelah seorang juara muncul dari jajaran monster yang tersisa di zaman kuno dan para jenius saat ini, reputasi dan prestise mereka akan sepenuhnya dibayangi oleh Su Yi. Mata indah Wen Xinzhao bersinar dengan kegembiraan dan rasa hormat. Dia semakin merasa bahwa setuju untuk mempelajari pedang dari Su Yi adalah berkah terbesar yang pernah dia terima. Yue Xichan sepenuhnya santai. Dia menghela napas lega. Sebelumnya, ketika siluet merah menyerang, dia berkeringat dingin atas nama Su Yi. Sekarang, melihat dia hidup dan sehat, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Di atas anjungan pengamatan batu giok pusat, para pemimpin dari 4 ortodoksi besar Lu Daoting, Master Taois Moyang, Yu Jiaoshen, Master Buddha Jinyuan dan kepala dari 3 klan teratas Huo Mingyuan, Lei Yuandu, dan Jiang Xiaosheng terdiam. Begitu pula para pakar top lainnya. Hati mereka membengkak dengan emosi, dan masing-masing memakai ekspresi yang berbeda. Ada yang terkejut, terguncang, heran, dan bingung, sementara yang lain bingung. Sementara itu, di atas panggung, Huan Shaoyou tergeletak di lantai, tampak hancur seolah-olah dia menghadiri pemakaman orang tuanya atau seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Su Yi mengeluarkan labu anggur, mengangkat kepalanya, dan meneguknya. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia keluar dari arena. Di seluruh venue, semua mata tertuju pada pemuda berjubah biru ini. Sepertinya mereka sedang melihat legenda hidup. Tanggal 29 bulan lunar ke-9. Musim gugur. Di teras anggrek ibu kota kekaisaran, Su Yi menekan Huan Shaoyou dan membunuh roh primordial seorang kultivator integrasi spiritual. Seluruh hadirin tercengang. Seekor paus tidak bisa menelan seluruh lautan, tetapi ki pedangnya bisa memenuhi langit musim gugur. First Immortal of the Sword, Chapter 537. Hari ke-30 bulan lunar ke-9.
Pengadilan Azure Reclut. Itu adalah pagi musim gugur yang segar, dan sedikit hawa dingin menggantung di udara. Daun pohon-pohon kuno di halaman sudah menguning, dan rerumputan yang membeku mati. Sisi kolam. Suyi baru saja selesai berlatih sutra penenang asal kekosongan besar, dan dia saat ini sedang berbaring dengan malas di kursi anyamannya. Dari waktu ke waktu, dia melemparkan kerang bulan ke dalam kolam untuk diperebutkan oleh ikan mas roh. Yuan Heng duduk di samping di depan tungku tanah liat merah, menyeduh teh untuk tuannya. Setiap kali dia melirik Suyi, gambar majelis Dharma Teras Anggrek kemarin muncul tanpa diminta di benaknya. Kemarin, dia melukai para Huan Shaoyou dan membunuh roh primordial seorang kultivator integrasi spiritual, mengejutkan seluruh penonton. Dari monster mempesona di zaman kuno dan para jenius masa kini hingga pembudidaya spirit Dao yang perkasa, setiap orang yang menyaksikan pertempuran ini tercengang dan tercengang. Meskipun Suyi hanyut begitu tirai jatuh pada pertempuran, meninggalkan Orchid Terrace, lama berlalu sebelum para penonton pulih dari keterkejutan mereka. Dalam duel berikutnya, tidak peduli seberapa menantang dan mengejutkan penampilan para kontestan, suasananya kurang dibandingkan dengan saat Suyi bertarung. Pada akhirnya, Zheng Pu menggunakan tinjunya untuk mengamankan kemenangan tipis melawan putra Buddhis Chen Lu, merebut tempat pertama di majelis Dharma Teras Anggrek. Namun, orang yang diduga keturunan berjubah abu-abu dari Kaisar Iblis Tulang Mendalam hanya meringis dan menggelengkan kepalanya. Agak bertanya mengapa dia menggelengkan kepalanya, dan dia menghela nafas. Saya menempati posisi pertama, tetapi pada akhirnya gelar itu kosong. Suyi adalah Raja Majelis Dharma Teras Anggrek yang sejati dan tidak bermahkota. Seluruh tempat terdiam setelah deklarasi ini, tetapi tidak ada yang bisa membantah. Ketika Yuan Heng memikirkan kembali semua yang telah terjadi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Yuan Heng tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia buru-buru berkata, "Tuan, kemarin, setelah pertemuan Dharma Teras Anggrek, Gekian tiba-tiba datang mencari saya. Dia bertanya di mana saya tinggal, jadi saya memberinya alamat Azure Reclut Court." Sedikit senyum muncul di bibir Suyi. Bagus. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu dan Nona Bai harus bersiap-siap. Ketika Weng Jiu tiba hari ini, kamu harus pergi bersamanya." Tirai telah jatuh di majelis Dharma Teras Anggrek, dan peringkat akhir telah dirilis. Besok, para ahli yang telah menerima jimat Sumeru semuanya akan melanjutkan ke Gunung Abadi Sumeru. Suyi secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia secara alami berencana untuk menjelajahi Pulau Abadi Sumeru dan melihat apakah pulau itu menyembunyikan rahasia dan petunjuk tentang larangan kegelapan kuno atau tidak. Tapi sebelum itu, dia perlu mengatur Yuan Heng dan Bai Wenxing. Semua orang di Nine Tripod City tahu bahwa Suyi telah menyinggung keluarga demonik Huan. Meskipun Suyi tidak peduli tentang itu, dia harus berhati-hati. Kalau tidak, mereka mungkin memanfaatkan ketidakhadirannya untuk menargetkan orang-orang di sekitarnya. Jadi, dia sudah memutuskan untuk mempercayakan Yuan Heng dan Bai Wenxing ke Weng Jiu. "Iya Pak." Suyi bangkit dari kursi anyamannya, lalu kembali ke kamarnya. Kultivasinya telah mencapai Origin Palace Realm tahap akhir. Tak lama kemudian, dia berkultivasi ke puncak dunia. Sudah waktunya untuk mulai mempertimbangkan bagaimana dia bersiap untuk alam pengumpulan bintang. Saat malam tiba, Weng Jiu tiba dengan tergesa-gesa. Begitu dia melihat Suyi, dia langsung mengumumkan tujuan kunjungannya. "Rekan Taois, besok pagi, silakan kunjungi Gunung Heaven Rizal. Keluarga kekaisaran akan mengaktifkan altar teleportasi dan mengirimmu dan semua orang yang menerima Sumeru Talisman ke Meteor Abyss." Suyi bertanya dengan penuh minat, berapa banyak lagi yang akan pergi? Weng Jiu tidak banyak berpikir. Setiap orang yang menempati posisi 30 teratas di majelis Dharma Teras Anggrek, serta 3 orang lainnya yang berasal dari luar biasa. "Oh, apa maksudmu, luar biasa?" tanya Suyi. "Tidak perlu menyembunyikannya darimu, rekan Taois," kata Weng Jiu. Ketiganya adalah monster dari era kuno dengan latar belakang yang luar biasa. Dahulu kala, Yang Mulia setuju untuk memberikan jimat Sumeru kepada masing-masing. Menurut Weng Jiu, ketiga pengecualian ini adalah Mo Xinghe dari Deathbringers Netherworld Palace, Yan Jingyun dari Tianji Dao Mountain, dan Burning Sun Sex Jingling Zhen. 30.000 tahun yang lalu, ketiga faksi itu adalah ortodoksi tingkat puncak. Istana Netherworld Deathbringer adalah faksi pembudidaya hantu terbesar di dunia, sementara Gunung Tianji Dao adalah faksi Taois terkemuka. Sekte Burning Sun adalah salah satu dari 3 sekte Yao besar. Sebagai pewaris dari 3 ortodoksi tingkat puncak, jelas betapa luar biasanya latar belakang Mo Xinghe, Yan Jingyun, dan Jingling Zhen. Rekan Taois, bakat dan fondasi mereka tidak kalah dengan Huan Shaoyou dan Zheng Pu. Mereka bahkan mungkin sedikit lebih kuat, kata Weng Jiu dengan tatapan aneh di matanya. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek karena ketiganya sudah hampir menembus alam manifestasi spiritual. Mereka ingin mengunjungi Pulau Abadi Sumeru, jadi mereka tidak punya pilihan selain terus menyegel dan menekan kultivasi mereka. Jika tidak, mereka akan menerobos.
kehilangan kesempatan untuk menjelajahi Pulau Abadi Sumeru untuk selamanya. Dia berhenti, lalu melanjutkan, dan tujuan mereka mengunjungi Pulau Abadi Sumeru hanya sebagian untuk mencari keberuntungan pulau itu. Mereka juga berharap untuk membuat terobosan sempurna saat mereka berada di sana. Jadi begitu, kata Suyi. Wang Jiu kemudian melanjutkan untuk membahas hal-hal lain. Rekan Taois, kami sudah menyelidiki. Roh primordial alam integrasi spiritual yang Anda bunuh kemarin adalah milik paman kakek Huan Shaoyou, Huan Tianzong. Dia salah satu anggota tertua keluarga Huan, dan dia menempati posisi yang sangat tinggi. Setelah apa yang terjadi kemarin, keluarga Huan pasti sangat membencimu, tapi yakinlah. Bahkan dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan berani bertindak di Nine Tripod City. Juga, keluarga Huo, Cloudski Divine Palace, Sekte Qin Yi Dao, dan berbagai faksi lainnya menjadi jauh lebih berhati-hati setelah melihat kekuatanmu secara langsung kemarin. Menurut Yang Mulia, mereka berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana keluarga Huan menangani Anda. Ketika Suyi mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Itu sebenarnya agak pintar. Jika keluarga Huan membunuhku, mereka akan secara efektif membantu faksi-faksi lain untuk membalas dendam. Wang Jiu juga tertawa. Dan bahkan jika keluarga Hu tidak dapat menyentuhmu, maka tidak peduli seberapa besar mereka membencimu, mereka tidak punya pilihan selain menutup hidung dan menelan keluhan mereka. Bahkan jika mereka bertahan dalam diam, mereka tidak akan menyerah begitu saja, kata Suyi. Tapi itu tidak masalah. Jika mereka berani bertindak, saya hanya akan mengunjungi mereka masing-masing secara pribadi. Nadanya santai, tapi itu membuat Wang Jiu mendecakkan lidahnya. Bagaimana dia bisa melewatkan apa yang disebut kunjungan? Suyi yang disebut sendirian menekan faksi yang menentangnya. Tentu saja, ini belum tentu terjadi. Setelah bertukar basa-basi lagi, Wang Jiu bergegas pergi. Malam itu, lampu Nine Tripod City menyala. Kota itu hidup dan ramai. Master Taoist Scott Smoke duduk di sebuah pavilion, dengan lembut menasihati muridnya. Xin Zhao, saat kamu pergi ke Pulau Abadi Sumeru besok, kamu harus berhati-hati. Tempat itu dianggap sebagai tempat terlarang. Dalam 30.000 tahun sejak larangan kegelapan kuno dimulai, tidak ada yang masuk ke dalam. Tidak masalah apakah Anda mendapatkan keberuntungan, itu sudah cukup selama kamu kembali hidup-hidup. Guru, yakinlah, kakak Su juga pergi, jadi aku akan tetap dekat dengannya, kata Wen Xin Zhao sambil tersenyum. Ketika dia melihat kerinduan dan keinginan di mata wanita muda itu, Master Taoist Scott Smoke tidak bisa menahan senyum pahit. Dia benar, kehadiran Suyi akan cukup untuk menjaga keamanan Wen Xin Zhao. Setelah menyaksikan penampilan Suyi kemarin di majelis Dharma Teras Anggrek, Master Taoist Scott Smoke sepenuhnya memahami bahwa dia telah membuat kesalahan besar dalam penilaian. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Xin Zhao, aku tidak akan menghentikanmu untuk berinteraksi dengan Suyi, tetapi kamu harus mengerti. Suyi dan keluarga Hu telah benar-benar berselisih, dan mereka pasti akan membalas dendam padanya. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar Anda akan terseret ke dalamnya. Pastikan untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya dengan hati-hati. Wen Xin Zhao berpikir sejenak, lalu berbisik, Guru, saya percaya jika keluarga Huan dan saudara Su menjadi musuh, keluarga Huan yang pada akhirnya akan menderita. Master Taoist Scott Smoke tercengang, dan matanya dipenuhi ketidakpastian. Apakah begitu? Kedai yang ramai dan riuh. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Yang Mulia Suyi akan bersinar paling terang di majelis Dharma Teras Anggrek? Bahkan Zheng Pu, monster dari zaman kuno yang menempati posisi pertama, tidak ada artinya jika dibandingkan. Ada desas-desus bahwa Yang Mulia Suyi adalah seorang pembudidaya pedang dari negara kecil terpencil, Zhou Agung, dan dia baru berusia 17 tahun ini. Meski begitu, kekuatannya menantang surga. Semua orang mengatakan bahwa dari semua kultivator origin Dao di dunia kultivasi modern, Yang Mulia Suyi adalah yang terbesar. Dia yang terkuat dari generasi muda dan dari 3 alam asal Dao. Dia tiada bandingnya. Kamu pikir dia hanya kuat di origin Dao? Anda salah. Mereka mengatakan bahwa dengan kekuatan Yang Mulia Suyi, membunuh bahkan kultivator manifestasi spiritual tahap awal adalah kemungkinan besar. Aku mendengar kemungkinan besar bahwa pendekar pedang berjubah biru yang membunuh Penatua Huo Tiandu dari Istana Ilahi Cloudski di Danau Cloudcom tidak lain adalah Suyi. Diskusi serupa dapat didengar di seluruh Nine Tripod City. Majelis Dharma Teras Anggrek telah berakhir kemarin. Tapi bahkan sekarang, kabar tentang apa yang terjadi di sana menyebar ke setiap jalan dan gang di Nine Tripod City. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dimanapun para pembudidaya berkumpul di kota 9 Tripod, mereka pasti akan menyebut nama Suyi. Gekian saat ini sedang minum sendirian, dan ketika dia mendengar diskusi ini, ekspresinya dipenuhi ketidakpastian. Orang tua, kamu tidak tahu. Kemarin, ketika aku melihat Suyi memotong roh primordial alam integrasi spiritual itu, pikiran pertama yang muncul di benakku adalah, jika aku bertemu dengannya, dia mungkin akan mengambil pedangnya dan memotongmu juga. Gekian menghela nafas dan bergumam. Bajingan, apa kau sangat ingin aku mati?
Orang tua itu mengutuk, suaranya bergema di seluruh lautan mental Gekian. Aku hanya mengkhawatirkanmu, itu saja. Gekian menyesap anggur dan berkata, aku masih khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi jika aku bertemu dengan Sui. Kemarin, setelah majelis Dharma Teras Anggrek berakhir, dia mengetahui dari Yuan Heng bahwa Sui telah tinggal di pengadilan Azure Cloud Azure Dragonland. Jangan khawatir, ketika saya mengetahui bahwa kura-kura kecil Yuan Heng menerima sutra inti sejati Xuanwu dari Sui, saya memiliki firasat tertentu. Kemungkinan besar pertemuan ini akan berubah menjadi keberuntungan yang luar biasa, kata orang tua itu dengan serius. Kenapa kamu berpikir begitu? Gekian tidak mengerti. Orang tua itu telah menghabiskan beberapa hari terakhir dengan hati-hati menimbang pro dan kontra, seolah-olah dia telah menghadapi masalah paling sulit di dunia. Dia telah bola-balik berulang kali, tenggelam dalam kesunyian yang lama, meninggalkan Gekian di samping dirinya sendiri dengan khawatir. Tapi sekarang, sepertinya lelaki tua itu mulai menantikan pertemuan dengan Sui. Mengapa? Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Waktu yang lama berlalu sebelum dia memberikan tanggapan yang tidak pernah bisa diantisipasi Gekian, bahkan jika Anda memukul kepalanya. Karena dia bermarga Su. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.